Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, pemirsa Raja TV dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Jalla Jalaluh. Tak terasa kita sudah masuk bulan Jumadal Ula. Sebentar lagi Jumadal Akhirah, kemudian bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. Kenapa Anda mengingatkan ini? Karena banyak masyarakat di negeri kita yang mayoritasnya Muslim, mereka sedang menyambut kedatangan Natal dan Tahun Baru. Kita tahu sebagai seorang Muslim seharusnya dia memiliki identitas yang tidak boleh dia rubah. Seorang tentara, dia akan memiliki seragam. Seorang anggota Polri, dia juga memiliki seragam. Nggak mungkin orang lain itu boleh pakai bajunya Polri, boleh pakai bajunya TNI. Kalau dia bukan anggota, nggak mungkin. Akan disebut, ya, polisi gadungan, tentara gadungan. Dan kita sebagai seorang Muslim harus menunjukkan identitas kita. Umat Islam itu punya kalender, punya peradaban. Sebelum kita lahir, sebelum negeri ini lahir pun, 1400 tahun yang lalu lebih ya. Kita kalau tahu, tahun ini adalah tahun 1443 Hijriah. Ini bermula dari hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan umat Islam tatkala menetapkan kalender yang menjadi patokan mereka, itu tentunya tidak mengada-ngada. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di surat At-Taubah ya, ayat 35 atau 36. Tunggu ana lupa. Semoga tidak salah. Nah, Allah Azza wa Jalla mengatakan sesungguhnya bilangan bulan, hitungan bulan, inna iddatash syuhur indallah, di sisi Allah, di ayat 36 ya, dari surat Taubah. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah, pencipta langit dan bumi ini. Pada hari penciptaan langit dan bumi ini, itu berada dalam ketetapan Allah, berada dalam Lauhul Mahfuz. Itu ada 12 bulan. Lalu sama kalau gitu,
Masehi juga 12 bulan. Oke. Hanya saja Allah menyebutkan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan yang ditetapkan Allah Jalla Jalaluh, ada 4 di antaranya bulan haram. Di sini akan terpisahkan 12 bulan yang menjadi patokan umat Islam yang sudah ada sejak penciptaan langit dan bumi. Maka di antaranya 4 bulan haram. Apa bulan haram itu? Desember? Maret? Agustus? Bukan. Kita ini muslim, tapi kadang-kadang nggak tahu sama kalender kita sendiri. Kita tidak sedang bicara toleransi. Toleransi itu ya menghargai orang lain. Mereka mengadakan acara mereka mengadakan Natal, ya kita tidak boleh mengganggu mereka. Lakum dinukum waliyadin, monggo. Tapi kita bicara tentang identitas muslim. Sebagian kita muslim 50 tahun, 60 tahun, tapi nggak tahu dengan kalender umat Islam. Menunjukkan bahwa identitasnya telah pudar. Kalau itu garam mungkin sudah meleleh, sudah bercampur dengan air. Udah nggak kelihatan lagi mana garam. 4 bulan haram itu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini nih. Dzalika ad-dinul qayyim. Ini loh ajaran Islam yang lurus. Maka ketika umat Islam mengikuti ajaran Islam, dia tidak akan mengganggu orang lain. Dia tidak akan menyakitin orang lain. Tapi identitas dia tidak akan lebur. Akan nampak, saya muslim. Buat seorang muslim, hari ini, entah tanggal 10 apa, Jumadal Ula, 1443 Hijri. Ini bukan akhir tahun buat umat Islam. Tapi Nabi SAW pernah mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian benar-benar akan mengikuti gaya orang-orang sebelum kalian. Shibran bishibrin. Sejengkal sama sejengkal. Wadhira'an bidhira'in. Satu hasta, satu hasta. Ikut persis yang dikerjakan sama tuh orang-orang, kalian akan mengikutinya sama persis. Sehingga terkadang nggak bisa dilihat ini muslim apa non muslim nih orang nih. Karena gayanya sama persis dengan non muslim. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum. Sampai kalau mereka masuk ke lubang dhab, iguana padang pasir, masuk ke lubangnya, kalian akan masuk. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, al-Yahud wal Nasara. Apakah yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kita itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasara? Kita akan mengikuti mereka. Kata Nabi SAW, siapa lagi kalau bukan mereka? Kalender Masehi dengan bulan yang dimulai dengan Januari berakhir Desember, itu kalendernya orang-orang Masihiyun, orang-orang Nasara, umat Kristiani. Iya. Dan kita umat Islam. Jangan malu untuk menunjukkan identitas kita. Karena semua identitas akan hilang. Yang berkaitan dengan etnis, yang berkaitan dengan bangsa, negara, pekerjaan. Yang akan tersisa adalah hamba Allah Azza wa Jalla.
Di kubur sana engkau akan ditanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Madinuk, apa agamamu? Yang ketiga, man nabiyuk, siapa nabi? Engkau tidak akan ditanya dari mana. Anak keturunan siapa? Suku apa? Bangsa apa? Kabilah apa? Karena kita adalah tanah. Dan kita akan kembali menjadi tanah. Maka semoga hal ini menjadi pelajaran buat kita bersama, bahwa kita muslim yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Kita diperintahkan berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah Azza wa Jal. Bahkan kepada binatang pun kita diperintahkan untuk berbuat baik. Bahkan ketika membunuh binatang yang harus dibunuh pun dengan cara yang baik. Hari ini kita sampai ke bab nomor 342. Yaitu bab wa ya'tika bil akhbar ma lam tuzawwid. Bab tentang akan datang kepadamu berita-berita, informasi-informasi yang engkau belum punya persiapan untuk menghadapi. Ada saat-saat kita mendapatkan berita duka yang gak dalam bayangan kita. Itu terjadi. Orang yang kita cintai, yang kita tadi pagi masih sarapan bersamanya, tahu-tahu sore hari kita dapat berita orang itu tewas tabrakan. Nggak ada mukadimah, nggak ada persiapan kita benar-benar. Ada orang yang udah sakit yang memang ditunggu kematiannya. Ada berita duka yang kita memang udah siap, tapi ada kondisi-kondisi yang kita belum siap untuk menghadapi. Sawah, ladang yang sedang ditunggu panennya. Tahu-tahu kita dapat informasi ludes karena banjir bandang. Apa sikap seorang muslim? Maka dia harus benar-benar mempersiapkan diri. Karena badai itu akan datang. Kapan? Wallahu a'lam. Tapi Allah Jalla Jalaluh mengatakan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Kata Allah, kami benar-benar akan memberikan bala, ujian kepada kalian, yang bentuknya sedikit rasa takut, kelaparan, kehilangan harta, kekurangan harta, meninggalnya orang-orang yang dicintai, berkurangnya buah-buahan, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kita nggak tahu besok apa yang terjadi, lusa apa yang terjadi. Orang tua sedang minum kopi di rumahnya habis asar, tahu-tahu dikabarin bahwasanya anaknya tenggelam di sungai, meninggal dunia. Ya. Nggak ada persiapan menerima berita. Tapi Allah udah kasih tahu. Allah bakal menguji kita. Wabashiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar.
Alladzina idza asabathum musibah, nih tatkala mereka tertimpa musibah, apa yang mereka katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Semuanya milik Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Orang yang bersabar, yang tatkala terkena musibah, dia menguatkan hatinya. Dia menyandarkan kepada Sang Pencipta. Dan dia yakin dia akan kembali kepada Allah. Maka orang ini akan mendapatkan salawat dari Allah. Pujian dari Allah Azza wa Jalla. Berkah dari Allah Jalla Jalaluh. Keselamatan dari Allah. Warahmah dan kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Berat, jemaah. Ada orang-orang yang nggak siap gitu. Nggak ada tanda-tandanya, Ustaz. Itulah kehidupan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Nggak ada yang tahu besok apa yang akan terjadi. Hari ini Jember ada gempa. Adakah orang yang memprediksi gempa tersebut? Beberapa waktu yang lalu di Semeru, saat manusia sedang beraktivitas di kebunnya, saat para penambang pasir bekerja, saat alat-alat berat dan truk-truk berkumpul untuk memuat pasir, tahu-tahu terjadi erupsi. Tenggelam. Itu truk, eskavator, dan manusia yang ada di sana. Keluarganya, ini mereka nggak dalam bayangan gitu. Itu akan terjadi. Sedangkan keluarganya di rumah sedang mempersiapkan hidangan makan malam buat bapaknya. Yang biasanya bapaknya pulang habis Isya. Tidak ada kesiapan mereka untuk menerima informasi itu. Tapi itu terjadi. Al-Imam Bukhari menyebutkan di sini sebuah hadis. Qala haddatsana Hamad bin Sabah. Qala haddatsana Al-Walid ibn Abi Thawr an Simak an Ikrimah قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل شعرا قط. Kata Imam Bukhari telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Sabah. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Walid ibn Abi Thawr dari Simak, dari Ikrimah. Dia berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW melantunkan syair sesekali? Pernah engkau dengar Nabi menyebutkan bait syair? Kita tahu Nabi SAW bukan penyair. Beliau tidak membuat syair dan beliau juga tidak menyampaikan syair-syair. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kata Allah, kami tidak mengajarkan syair kepada Nabi kita Muhammad SAW, enggak. Dan enggak pantas dia mengucapkan syair. Sehingga orang-orang musyrikin ketika mendengar Al-Quran yang mereka anggap itu syair bikinan Nabi Muhammad SAW, mereka mendapati enggak, Quran bukan syair. Orang-orang penyair pujangga tahu bukan syair. Maka yang di sini ditanya Aisyah radhiyallahu taala, pernahkah Nabi SAW melantunkan syair? Bukan syair bikinan beliau, tapi
ya syairnya orang. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, faqalat ahyanan, ya kadangkala, kata Aisyah, idza dakhala baitahu yaqulu, kalau beliau masuk ke dalam rumahnya, beliau berkata, wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi, yang artinya akan datang kepadamu berita-berita yang engkau belum dikasih bekal untuk menerimanya. Subhanallah, hibbati fillah. Bait syair ini adalah potongan syair Abdullah bin Rawaha, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Tapi juga disebutkan bahwasanya bait syair ini adalah potongan bait syair milik Tarfah ibn al-Abd al-Bakri, yang dia tulis di mu'allaqatnya yang masyhur. Mu'allaqat itu bait-bait syair yang mendapatkan mendapatkan piala atau Nobel. Kalau dulu itu mendapatkan keistimewaan sehingga digantungkan di Ka'bah. Di antaranya adalah syair milik Tarfah bin Abd al-Bakri ini, yang Aisyah radhiyallahu taala anha terkadang menyebutkan bahwa Nabi SAW melantunkan bait syair milik Tarfah bin Abd al-Bakri, atau terkadang dia menisbatannya kepada Abdullah bin Rawaha. Nabi kadangkala di rumahnya tadi mengatakan, dan akan datang kepadamu dengan berita-berita yang engkau tidak punya kesiapan. Sebelum bait ini, bait sebelumnya mengatakan, satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Hari-hari akan menampakkan bagimu, hari-hari akan menampakkan bagimu apa yang engkau tidak mengetahui sebelumnya. Iya. Ada perkara-perkara yang kita tidak mengetahui sebelumnya, tahu-tahu itu terjadi. Karena memang manusia tidak punya ilmu tentang yang gaib, tentang apa yang akan terjadi esok hari. Makanya hari ini hari kita, hari esok belum tentu milik kita. Maka dikatakan, satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbar ma lam tuzawwidi. Akan datang kepadamu berita-berita yang engkau tidak punya kesiapan untuk menerimanya. Taib. Kemudian disebutkan athar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Imam Bukhari, حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنها كلمة نبي ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي. Ibn Abbas mengatakan bahwasanya ini kalimat adalah kalimat Nabi. Kalimat Nabi, yakni ucapan wa ya'tika bil akhbar ma lam tuzawwidi, dan akan datang kepadamu berita-berita yang kau belum dipersiapkan untuk menerimanya. Ini adalah kalimat Nabi. Boleh jadi maksudnya Nabi SAW melantunkannya, atau makna yang lainnya bahwasanya kalimat ini adalah kalimat yang benar, yang berada mungkin di kitab-kitab terdahulu. Jadi ucapan ini boleh jadi yang Nabi SAW biasa melantunkannya, ini diambil dari kenabian umpamanya, yang mungkin berada di kitab-kitab yang terdahulu. Bahwasanya ya orang itu akan mendapatkan informasi
berita yang dia tidak memiliki kesiapan untuk menghadapinya. Tapi bagaimana sikap seorang muslim? Ya dia senantiasa siaga ya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul dha'if wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Dan di setiap orang mukmin itu ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Kata Nabi, hendaklah engkau bersemangat untuk meraih apa saja yang bermanfaat buat dirimu. Apa aja yang bermanfaat, hendaklah engkau bersemangat untuk meraihnya. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Kita harus selalu minta tolong menghadapi apapun. Ingat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian wala ta'jaz, jangan jadi orang yang lemah. Orang yang nggak bisa, nggak mampu, jangan. Fa in asabaka syai', kata Nabi SAW, kalau engkau tertimpa sesuatu, artinya ketika berusaha, ketika berupaya, tahu-tahu kena musibah, yang dia nggak punya kesiapan untuk menerima berita itu, apa yang harus dilakukan? Kalau engkau tertimpa sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Jangan engkau mengatakan, andai kata aku melakukan ini, niscaya akan terjadi ini dan itu. Enggak. Katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Katakan itu udah takdir Allah. Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Karena kata-kata andai kata itu membuka peluang buat setan untuk menyesatkan kita. Kita akan hidup penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, gimana ini? Udah serahkan sama Allah Jalla Jalla. Tapi seorang mukmin tadi harus siap mendapatkan informasi yang dia belum punya kesiapan untuk menerimanya. Tapi dia bersabar menyerahkannya kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Baik, kita akan masuk ke bab selanjutnya, bab 343. Bab ma yukrah minat tamanni. Bab yang dibenci dari angan-angan. Jadi ada angan-angan yang nggak boleh gitu. Di sini Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis yang secara sanadnya dhaif, di mana beliau mengatakan haddatsana Musaddad. Ana minta izin minum dulu jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Kata Imam Bukhari, haddatsana Musaddad qala haddatsana Abu Uwanah an Umar bin Abi Salamah an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tamanna ahadukum falyandur ma yatamanna fa innahu la yadri ma yu'ta. Ingat secara sanadnya dhaif hadis ini, di mana Nabi SAW mengatakan apabila seorang berangan-angan, hendaklah dia memperhatikan apa yang dia angan-angankan, karena dia tidak tahu apa yang diberikan kepada dia. Ini dhaif. Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, beliau memiliki bab ini juga. Bab ma yukrah minat tamanni. Nah, bab ma yukrah minat tamanni, bab apa yang dimakruhkan, yang dibenci dari berangan-angan. Lalu beliau menukil firman Allah di surat An-Nisa ayat 31. Allah mengatakan wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima.
Yang artinya, dan janganlah kamu menginginkan, berangan-angan mendapatkan karunia yang Allah berikan kepada sebagian kalian. Allah mengutamakan sebagian orang atas orang lainnya. Jangan kalian berangan-angan. Yang angan-angan ini ada unsur iri terhadap apa yang Allah berikan kepada orang tersebut. Bagi laki-laki, ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Was'alullaha min fadli. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Artinya jangan berangan-angan memiliki apa yang dimiliki orang lain. Jangan. Iri nanti yang. Iri itu adalah menginginkan nikmat yang ada pada diri orang lain hilang atau pindah kepada dia. Ini iri. Maka Allah larang. Lalu Allah berikan arahan, was'alullaha min fadli. Mohonlah kepada Allah. Mintalah kepada Allah sebagian karunia-Nya. Artinya Allah yang memberikan karunia kepada orang tersebut bisa memberikan kepada dirimu. Maka engkau jangan berangan-angan untuk mendapatkan apa yang diberikan kepada orang lain. Pindah kepada dia. Innallaha kana bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Kemudian di bab ini di dalam sahihnya Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadis. Ya, di antaranya adalah hadis enggak boleh berangan-angan minta mati karena sedang sakit. Orang sakit kadangkala dia merasa kayaknya lebih baik mati. Anas bin Malik meriwayatkan hadis ini, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin nazala bihi. Enggak boleh seorang di antara kalian berangan-angan minta kematian karena penyakit yang menimpa dia. Itu terlarang. Berkaitan dengan bab ini, ternyata ada sebuah hadis yang sahih ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, di mana Nabi SAW mengatakan, "Idza tamanna ahadukum falyastakthir, fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla." Apabila seorang berangan-angan, yakni di sini maksudnya berdoa, dia ingin meminta sesuatu kepada Allah, falyastakthir, hendaklah dia meminta apa yang dia angan-angankan kepada Allah dan minta yang banyak. Jadi kalau urusannya minta sama Allah, minta yang banyak. Sebagaimana di surat An-Nisa tadi, Allah melarang orang itu untuk iri, untuk berangan-angan memiliki apa yang dimiliki oleh saudaranya, atau agar nikmat yang diberikan kepada saudaranya pindah kepada dia. Ini dilarang. Tapi diarahkan, was'alullaha min fadli. Kalian mintalah sebagian karunia Allah Azza wa Jal. Allah itu yang memiliki alam semesta ini, yang apabila memberi kepada seseorang, Allah tinggal mengatakan kun, selesai jadi. Maka di hadis ini, hadis yang sahih, Nabi mengatakan falyastakthir. Apabila seorang berangan-angan meminta kepada Allah, hendaklah minta yang banyak, jangan yang sedikit. Lalu ini berkaitan dengan masa depan ya. Dengan masa datang berangan-angan ingin ini, ingin, silahkan kau minta sama Allah Azza wa Jal. Karena Allah itu cinta sebenarnya dengan orang yang suka berdoa, suka memohon kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan Nabi SAW mengatakan, laisa syai'un akram 'ala Allah minad du'a. Nggak ada sebuah amalan yang lebih mulia di sisi Allah daripada berdoa. Karena berdoa ini bukti bahwa orang ini merasa lemah, merasa nggak mampu, sehingga dia berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Maka Allah cinta. Fa innama yas'alu rabbahu Azza wa Jal. Kata Nabi SAW, sesungguhnya yang dia minta itu adalah Tuhannya. Dia itu sedang meminta kepada Tuhannya, kepada pencipta langit dan bumi ini, kepada pemilik benda perbendaharaan langit dan bumi. Maka hendaklah dia menguatkan permohonannya, meluaskan permintaannya, minta yang banyak. Karena Allah menyuruh kita untuk minta. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam
mengatakan kepada para sahabatnya, "Idza sa'altumullahal jannah fas'aluhul firdaus." Kalau kalian meminta surga sama Allah, minta surga Firdaus. Artinya kalau berdoa itu jangan, aku nggak apa-apa lah masuk surga walaupun terakhir masuk surganya. Aku nggak apa-apa masuk surga walaupun ya Allah, ya di pelataran surga, di pintu surga. Jangan. Nabi nyuruh kita, kalau berangan-angan, berdoa, memohon kepada Allah, mintalal Firdaus, surga Firdaus. Kenapa? Kata Nabi SAW, فَإِنَّهُ وَسَطُ الْجَنَّةِ. Karena itu adalah surga yang terbaik. وَأَعْلَى الْجَنَّةِ. Surga yang paling tinggi. Karena derajat di surga itu ada 100, yang paling tinggi adalah Firdaus. وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ. Dan di atas Firdaus itu ada arsy Allah Ar-Rahman. وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ. Dan dari Firdaus inilah sungai-sungai surga itu mata airnya mengalir. Kalau semua sungai surga itu asalnya mata airnya dari surga Firdaus. Maka ada yang dibenci dari berangan-angan kalau itu kita berangan-angan memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu tentunya nggak boleh. Itu babnya bab hasad ya. Bab yang tercela. Dan kita sesama orang-orang beriman, kata Nabi SAW, la tahasadu, kalian jangan saling hasud. Kalian jangan saling iri ya. Seharusnya kalian saling mencintai. Karena kata Nabi SAW, wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Baik, barakallahu fiik. Kita masuk ke bab 344, yaitu bab la tusammul inabal karma. La tusammul inabal karma. Jangan memberikan nama anggur itu dengan nama al-karma. Baik. Dulu orang-orang Arab jahiliyah, mereka adalah masyarakat yang memiliki tradisi minum. Seperti yang terjadi mungkin di beberapa negara Eropa. Atau di sebagian negara Asia juga. Khamr, tua, minuman keras itu tradisi. Mereka minum. Di rumah mereka ada. Bahkan di warung-warung ada. Dianggap sesuatu yang lumrah. Itu masyarakat jahiliyah. Sehingga kita lihat bagaimana Islam memerangi kecanduan minum khamr ini di masyarakat Arab dengan bertahap. Yang pertama, turun firman Allah Azza wa Jalla, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan tentang judi. Kata Allah Azza wa Jalla, qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Katakan di dalam perbuatan ini ada bahaya yang besar dan ada manfaat bagi manusia, tapi bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini orang yang berakal sehat, ketika dikasih tahu ini memabukkan, orang itu nggak kepingin akalnya hilang, dia takut gila. Bagaimana dia minum khamr yang menyebabkan dia jadi mabuk, jadi gila? Yang kita tahu bagaimana aturan di negara-negara itu yang membolehkan mabuk tapi nggak boleh nyetir kalau mabuk, nggak boleh marah-marah kalau mabuk. Gimana orang mabuk? Dia nggak sadar gitu. Kemudian setelah itu turun firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Bayangkan, wahai orang-orang beriman, jangan mendekatin salat dalam kondisi mabuk. Artinya pada awal itu ya diperbolehkan minum khamr tapi ada aturannya. Kalau nggak boleh nyetir sekarang ini, dulu itu nggak boleh sholat ketika mabuk. Kemudian tahapan selanjutnya diharamkan khamr secara total. Karena kebanyakan khamr yang ada pada waktu itu terbuat dari anggur. Jadi buah anggur ini banyak di daerah Hijaz sana jemaah. Di tanah
Arab itu banyak anggur. Bahkan murah harga anggur di sana dibandingkan dengan anggur yang di sini ya. Manis-manis rasanya. Disitulah orang-orang Arab akhirnya menamakan khamr ini, menamakan anggur ini dengan karm, yaitu sesuatu yang mulia. Anggur itu sesuatu yang mulia, yang membuat orang itu jadi dermawan ya. Mereka akhirnya menamakan anggur dengan al-karma. Dan ini sesuatu yang nggak boleh. Nanti nggak tepat. Anggur dikasih nama karam. Maka Nabi SAW kita akan baca bagaimana Rasul SAW mengatakan, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah an Simak an Alqamah bin Wa'il an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum al-karma wa qulul habalah ya'ni al-'inab. Nabi SAW mengatakan, jangan ada seorang pun di antara kalian yang menamakan kurma dengan al-karma. Kenapa? Wa qulul habalah. Kasih nama habalah. Anggur itu kasih nama habalah. Habalah itu dahannya anggur itu. Kasih nama itu. Jangan kasih nama al-karma. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya yang pantas mendapatkan sebutan al-karma itu adalah hati seorang mukmin. Orang mukmin itu banyak kebaikannya, yang dia pantas disebut karam. Orang yang karim, orang yang mulia, karena banyaknya kebaikan di diri dia. Baik bagaimana dia menjaga hablum minallah dan bagaimana dia menjaga hablum minannas. Maka hendaklah kita mentaati Nabi SAW ini. Tidak memberikan nama al-karma kepada anggur. Karena riwayat yang dikatakan al-karma itu adalah mukmin, hati seorang mukmin yang berisi zikir, berisi rasa takut, sehingga dia benar-benar memberikan kebaikan kepada masyarakat, kontribusi kepada masyarakat. Sedangkan anggur ketika jadi khamr, dia akan membahayakan masyarakat, menyebabkan kekacauan, menyebabkan keributan di dalam rumah tangga. Masa yang seperti ini dikatakan al-karma? Maka kita perlu memberikan nama kepada segala sesuatu itu sesuai dengan namanya, agar kita nggak salah kaprah. Di antara nama orang-orang menyebut riba itu bunga. Pantas riba itu disebut bunga. Di mana disebut bunga? Padahal Allah mengatakan yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan riba. Itu sesuatu yang buruk. Disebut bunga. Kemudian bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba, jangan makan riba adhafan mudha'afa, berlipat-lipat ganda. Jangan. Dan Allah mengumumkan perang kepada orang-orang beriman. Fa in lam taf'alu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Bunga ini tinggalin. Orang menyebatkan bunga. Gimana mau ditinggalkan? Bunga. Orang itu suka sama bunga. Dia ingin punya taman bunga. Dia ingin berlibur ke taman bunga. Dia membeli bunga. Masa ditinggalkan? Ini penamaan yang menyesatkan manusia. Disebut bunga sedangkan Allah mengharamkannya.
Dan Allah mengatakan, kalau kalian tidak tinggalkan, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Maka diumumkan kepada kalian perang dengan Allah dan Rasulnya. Terus mau dikatakan bunga. Kurma aja nggak boleh dikatakan mulia karena dia tidak kurma. Anggur tadi itu. Yang orang-orang menamakan khamar dengan satu kemuliaan. Lah. Maka hendaklah kita memilih kata-kata yang tepat ketika menamakan sesuatu. Baik, bab selanjutnya, bab 346. Bab tentang ucapan seseorang, waihak. Bab qaulur rajuli waihak. Waihak itu bermakna celakalah engkau, tapi tidak dimaksudkan orang itu nggak pantas celaka sebenarnya. Jadi ucapan kecelakaan atau kesulitan yang dihadapi orang untuk orang itu, tapi dia nggak pantas mendapatkan kesengsaraan dan kecelakaan itu sebenarnya. Tapi gara-gara perbuatannya seharusnya engkau tidak seperti itu gitu. Di sini Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis yang sudah kita baca di bab sebelumnya, di mana Imam Bukhari mengatakan hadatsana Ahmad bin Khalid qala hadatsana Muhammad ibn Ishaq an ammihi Musa bin Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi rajulin yasuqu badanah. Nabi alaihi salatu wasallam melewatin seorang sahabat yang sedang menggiring seekor onta. Badana ini onta yang sudah dipersiapkan untuk hadiah, untuk dipotong di Masjidil Haram. Jadi biasanya ada tandanya. Dikasih tanda, ini adalah onta yang sudah dihadiahkan ke Masjidil Haram. Lalu Nabi SAW melihat orang ini menggiringnya, nggak menaikinya, karena dia tahu itu adalah onta yang dihadiahkan ke Masjidil Haram. Nabi SAW mengatakan, irkabha, faqala ya Rasulullah innaha badana. Nabi mengatakan, engkau naikin dia ini. Maka jawab sahabat ini onta yang disiapkan hadiah sebagai masjid untuk Masjidil Haram. Faqala irkabha, kata Nabi, engkau naikin. Maka sahabat ini mengatakan innaha badana. Dia pikir Nabi mungkin nggak dengar ya. Maka dia mengulangin. Ini onta yang dihadiahkan ke Masjidil Haram. Maka Nabi di ucapan yang ketiga, qala fi tsalitsa au fi rabi'ah waihak. Nabi mengatakan kepada orang ini, waihak. Ini ucapan untuk orang yang terjebak dalam kecelakaan yang dia nggak pantas mendapatkannya. Maka Nabi mengatakan, waihak, celaka engkau. Irkabah, naiki dia. Karena orang ini ya 3 kali Nabi kasih tahu, dia bantah gitu. Maka Nabi mengatakan waihak. Ahibati fillah, insyaallah kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 346 tentang ucapan seorang ya hanta au ya hanata. Mungkin kita akan lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Barakallahu fikum. Ana kembalikan ke Abu Luqman. Jazakumullah khair. Wa jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA hafizahullah ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Baik, kita akan coba angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp. Pertanyaan dari hamba Allah dan tidak disebutkan di mana tempatnya. Ingin bertanya, Ustadz, apa sumpah orang tua kepada kita akan dikabulkan oleh Allah, sedangkan anaknya sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk orang tuanya ini, namun tetap disumpahi oleh orang tuanya? Mohon penjelasannya, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Memang kita tahu bahwa doa orang tua adalah mustajab.
Nabi SAW ketika menyebutkan di antara doa yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal, thalathu da'awat mustajabat, 3 doa yang dikabulkan. Yang pertama adalah doa orang tua, doa musafir, dan doa orang yang puasa. Bagaimana dengan orang tua yang menyumpahi anaknya, yakni dia mendoakan keburukan buat anak? Maka ini terlarang sebenarnya, kecuali orang tua dizalimi. La yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Allah itu nggak suka dengan doa-doa meminta keburukan, itu Allah nggak suka, kecuali orang yang dizalimi. Maka dia punya hak untuk mendoakan orang yang menzalimi. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Dan Allah Azza wa Jal mengabulkan doa selama doanya itu bukan dosa dan tidak berisi memutuskan silaturahim. Maka apabila orang tua berdoa keburukan sedangkan anaknya tidak pantas mendapatkan itu, insya Allah Allah tidak akan mengabulkan doa orang tua. Tapi kita sebagai seorang anak harus bersabar ya, menghadapi orang tua yang mungkin dengan bertambah umurnya, dia semakin tidak baik karakternya, mudah marah, atau sebagian orang tua memandang harta sebagai sumber kebahagiaan, sehingga bila anaknya tidak memberikan harta yang diinginkan, dia menganggap anaknya durhaka. Maka hendaklah anak itu bersabar menghadapi orang tua, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau bersabar menghadapi ayahnya yang bahkan mengancam dengan ancaman yang buruk. Tapi sang anak Nabi Ibrahim malah mengatakan, Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Aku akan memohonkan ampun buat engkau kepada Rabbku, sesungguhnya dia adalah maha baik kepada aku. Maka engkau pun katakan kepada ayahmu, Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan memohonkan ampun buat engkau. Sehingga anak ketika mendapati orang tuanya berbuat yang tidak pantas, yang tidak seharusnya dilakukan, hendaklah anak ini memperbanyak doa untuk orang tuanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ingat dengan peran orang tua, jasa orang tua, budi baik orang tua ketika merawat kita saat kita kecil. Sehingga jangan lihat sekarang, lihat dulu. Karena itu akan membuat kita lebih mencintai dan lebih berbakti sama orang tua kita. Barakallahu fiqna. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kami akan undang Anda para penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Kanza. Baik. Kanza. Baik, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang pertama mau tanya, ini tadi kan saya lihatnya kajiannya live-nya terlambat. Jadi mungkin di luar topik ya. Yang pertama itu saya pernah dengar kajian Ustaz tuh, kalau baca Al-Quran yang ada terjemahnya itu ternyata kan pada saat kita batal itu nggak apa-apa. Terus itu berarti selama ini berarti saya nggak pernah baca Al-Quran, kan saya bacanya itu Al-Quran sama terjemahannya soalnya. Kan katanya kalau Al-Quran itu cuma mushaf, cuma Arabnya itu tuh nggak ada artinya itu loh. Terus itu yang pertama. Yang kedua itu ini Ustaz, gimana nasihatin suami? Kan suami itu bekerja. Kemudian kalau kerjanya kan kan kita kan pisahan, maksudnya dia di luar kota gitu. Nah, dia itu sering foto-foto sama mungkin sama teman-teman yang mungkin anak buahnya kan cewek. Sering gitu, terus dia itu kadang nge-share ke temannya yang laki, teman alumni lah, teman apa gitu kayak gitu. Terus kadang juga duduk misalnya pergi kemana, duduk di mobil sebelahan gitu, misalnya kayak gitu. Maksudnya saya nasihatin suami itu gimana ya? Ya Ustaz, maksudnya kan
Memang gitu aja. Baik. Syukran. Afwan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sudah bisa kita tangkap pertanyaannya. Umu, kami persilahkan Ustadz. Masya Allah, barakallah fiik. Iya, berkaitan dengan pertanyaan pertama, Ana tadi kurang bisa menangkap apa sebenarnya yang ditanyakan berkaitan dengan membaca Al-Quranul Karim. Jadi memang yang disebut mushaf itu adalah Quran saja ya. Quran yang tidak ada terjemahannya, maka itu disebut mushaf yang kita diperintahkan untuk tidak menyentuhnya kecuali dalam kondisi suci. Adapun menyentuh Quran yang bersama terjemahannya, maka diperbolehkan dalam tidak kondisi suci. Walaupun lebih utama kita menjaga wudhu kita. Tapi kalau umpamanya tidak, ya insya Allah nggak ada masalah. Dan berkaitan dengan membaca Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran ini sebagai petunjuk. Inna hadzal Quran yahdi lillatihi aqwa. Quran ini adalah petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Apabila kita hanya membaca bahasa Arabnya, kalau orang yang membaca lafal Qur'annya saja tanpa artinya, maka ya kita nggak faham dengan apa yang dimaksud gitu. Kecuali orang yang sudah faham, seperti kita membaca Al-Fatihah, insya Allah kita udah faham gitu dengan arti dan maknanya. Karena yang diperlukan untuk memberikan petunjuk kepada kita adalah memahami apa yang Allah turunkan dengan membaca Quran dengan maknanya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah orang-orang itu tidak mentadabburi Al-Quran? Apakah hati mereka ada kunci-kunci, ada gembok-gemboknya sehingga mereka tidak dapat memahami Al-Quran Karim? Adapun bagaimana memberikan pemahaman kepada suami yang mungkin dia bermudah-mudahan ya, dia duduk bersama seorang perempuan, dia foto bersama seorang perempuan. Ahibati fillah, hal ini dianggap remeh di negeri kita. Padahal setan itu tidak pernah tidur siang. Seorang muslim laki-laki itu diperintahkan menundukkan pandangannya. Begitu pula wanita. Bagaimana ketika sholat dipisah sofnya. Bagaimana ketika keluar dari masjid Nabi SAW menyuruh perempuan untuk pulang terlebih dahulu sebelum laki-laki pulang, untuk menghindari adanya ya berbaur antara laki dan perempuan di jalan pulang itu. Perempuan disuruh kalau berjalan itu di pinggir, tidak di tengah, agar mereka tidak tabrakan dengan kaum laki-laki. Sedangkan di masa sekarang ini dianggap satu hal yang remeh, jamaah. Fitnah terbesar laki-laki adalah wanita. Terjadinya perselingkuhan, terjadinya perzinaan di dunia kerja. Di antara penyebabnya adalah bercampurnya laki-laki dengan wanita tanpa batas. Dan dianggap remeh gitu. Maka rasa tugas seorang istri adalah bagaimana menguatkan iman suaminya, duduk sama suami. Sampaikan bahwasanya fitnahnya wanita itu besar banget. Wallahu a'lam, mungkin abang juga bisa ngelihat gimana sih aturan Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita dalam bergaul dengan lawan jenis. Sehingga suami mempelajarinya. Karena kadang-kala suami nggak ngerti juga gitu. Istri mau kasih nasihat, takut nanti dikatakan menggurui. Maka bagaimana seorang istri mendorong suaminya untuk mengkaji dan mempelajari. Agar suaminya terjaga dari fitnah. Terjaga dari fitnah wanita. Kadang-kala perempuan itu sudah menikah. Oh, dia sudah punya suami. Emangnya setan gak godain kalau sudah punya suami? Maka hendaklah kita berhati-hati dengan masalah ini. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan berikutnya kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustadz dari hamba Allah di Jakarta. Ingin bertanya, Ustadz, kadangkala kita di jalan melihat orang yang berkendara dengan cara yang membahayakan orang. Kalau di dalam hati kita
kita mengatakan waihak, celakalah engkau. Bagaimana hal ini Ustadz? Apakah diperbolehkan? Mohon penjelasannya Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya ahibati fillah, kita lihat Nabi alaihissalatu wassalam mengucapkan waihak ini setelah Nabi memberikan nasihat, memberikan arahan, kemudian dia tidak nurut gitu. Sedangkan kalau kita melihat ada orang yang berkendaraan dengan cara yang tidak baik, yang membahayakan orang lain, dan terkadang memang mengganggu orang lain, sehingga orang-orang itu merasa dizolimin sama orang ini, maka di sini diperbolehkan kita mendoakan keburukan buat orang yang melakukan kezaliman. Kadang-kala perbuatan orang itu benar membahayakan orang banyak. Ada yang pakai knalpot brong ya, atau knalpot apa ya, mengganggu masyarakat, mengganggu orang yang sedang tidur ya. Maka orang yang seperti ini, ya kalau kita bisa kasih nasihat, kita kasih nasihat. Tapi kalau nggak bisa, ya kita doakan, ya doakan dapat hidayah. Tapi kalau nggak, ya doakan semoga Allah memberikan hukuman kepada orang tersebut. Jadi kalau bicara ucapan waihak ini, ya kita berharap orang itu jadi benar gitu loh setelah kita memberikan nasihat. Kalau nggak mau dengan nasihat, di sini kita boleh mendoakan keburukan buat orang yang melakukan kezaliman kepada orang lain. Salah satunya tadi dengan berkendaraan dengan cara yang membahayakan orang lain. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan singkat Ustadz di WhatsApp dari Afi di Surabaya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara meyakinkan diri untuk menikah? Di satu sisi saya belum merasa sudah membahagiakan orang tua. Saya sudah memiliki calon yang insya Allah baik secara agamanya, meskipun dari sisi ekonomi mungkin tidak terlalu kaya. Mohon solusinya Ustadz. Jazakallahu khairan. Dia ini perempuan apa laki? Perempuan Ustadz. Afi Ustadz. Perempuan Ustadz. Perempuan. Nah, subhanallah. Jadi kalau bicara anak perempuan itu beda sama anak laki. Anak perempuan itu memiliki keistimewaan di dunia dan di akhirat. Di mana orang tua yang membesarkan anak perempuan, mendidik mereka, kemudian menikahkan mereka, anak perempuan itu biasanya akan dibawa sama suami. Sehingga dia akan lebih fokus berbakti kepada suami daripada kepada kedua orang tua. Tapi itu anak akan jadi berkah buat orang tua dan akan menjadi penyelamat orang tua dari api neraka. Anak-anak perempuan itu. Berbeda sama anak laki. Yang gak ada keistimewaan seperti itu buat anak laki-laki. Karena anak laki-laki akan terus berbakti kepada orang tuanya walaupun dia sudah menikah, walaupun dia sudah punya anak. Sedangkan perempuan ada keterbatasan karena dia harus melayani dan taat kepada suami. Baik, kalau bicara belum membahagiakan orang tua, maka seorang anak perempuan cara membahagiakan orang tuanya adalah dengan menjadi wanita yang soleha, menikah dengan laki-laki yang soleh, sehingga engkau tidak membebani orang tua. Kalau bicara calon suamimu itu adalah laki-laki yang baik walaupun secara ekonomi tidak terlalu mampu, maka insya Allah apabila agama dan akhlaknya baik dan engkau ridhoi, bismillah, semoga rizki itu datang nanti ketika kalian menikah. Dan membahagiakan orang tua sekali lagi tidak harus dengan harta. Banyak doakan orang tua, muliakan orang tuanya, dan ketika punya kelebihan rezeki, berbagi sama orang tua. Ketika tidak ada, maka berbagi perhatian kepada orang tua.
Mungkin seperti itu, dan kita tahu ada banyak faedah dari pernikahan tersebut. Menjaga kehormatan diri, memperbanyak umat Nabi SAW, dan boleh jadi hadirnya anak-anak nanti membahagiakan kakek dan neneknya. Karena mereka memiliki anak-anak atau cucu-cucu yang menghafal Al-Quran, yang berbakti kepada ayah bundanya dan kepada kakek neneknya. Insya Allah, Allah mudahkan jalan nanti menuju kepelaminan. Barakallahu fiqna. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini Ustadz, pertanyaan dari hamba Allah di NTT di Flores Ustadz. Bertanya Ustadz, saya mau tanyakan bahwa saya adalah orang yang jarang sholat sampai saat ini. Tapi sekarang saya insya Allah mau sholat Ustadz. Tapi sholat saya masih jatuh bangun terus. Dan doa-doanya pun kurang hafal. Mohon petunjuknya Ustadz. Masya Allah. Allah itu gembira banget apabila ada hambanya yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah dia menghilang, tidak pernah doa-doanya diangkat, tidak pernah zikirnya diangkat. Tahu-tahu dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah itu gembira. Jadi hendaklah engkau menyambut kegembiraan Allah dengan semangat. Bagaimana caranya agar sholatnya bisa tepat waktu lagi, bisa terjaga? Maka yang pertama engkau beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Engkau menyesali semua dosa-dosa yang pernah engkau lakukan, dan meninggalkan dosa-dosa tersebut. Bertekad untuk tidak mengulangi. Kemudian, sepertinya engkau perlu ganti komunitas, ganti kawan. Cari kawan-kawan yang baik, yang dapat mengingatkan dirimu, yang dapat memotivasi engkau. Soalnya kalau tetap dengan kawan-kawan yang lama, engkau akan jatuh bangun lagi. Kalau kumpul sama orang-orang yang tidak sholat, maka kita akan gak sholat lagi sama mereka. Maka carilah perkumpulan dengan orang-orang yang menjaga sholatnya. Dan usahakan menjaga sholatnya di masjid. Jadi ketika adzan dikumandangkan, jalan ke masjid. Berkaitan dengan doa-doa yang mungkin sebagian lupa, bismillah. Yang penting sekarang sholat dulu sambil berjalan. Maka nasihat ana, cari kumpulan yang baik, cari kawan yang baik, sambil terus diperbaiki sholatnya, dan berdoa mohon sama Allah agar ditetapkan hatinya di atas agama Allah. Mudah-mudahan ini menjadi petunjuk buat engkau untuk istiqamah di jalan Allah sampai ajal menjemput. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair.